Hai anak-anak pintar, semangat pagi. Jumpa kembali bersama Bu Guru di YouTube channel Guru Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pintar semua, apa kabarnya kalian pagi hari ini? Bu Guru selalu harap dan juga doakan agar kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Oh iya, jangan lupa untuk selalu bersemangat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk kelas 6, tema 1, subtema 1, ilmu pengetahuan sosial, yaitu tentang ASEAN. Namun, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu, agar kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pagi hari ini, yang pertama, siswa dapat memahami sejarah berdirinya ASEAN. Yang kedua, siswa dapat mengenal negara-negara anggota ASEAN. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi karakteristik geografis di wilayah ASEAN. ASEAN, anak-anak sudah pernah dengar? Apa sih yang dimaksud dengan ASEAN? ASEAN adalah singkatan dari Association of Southeast Asia Nation. ASEAN disebut juga sebagai perbara yang merupakan singkatan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Jadi, ASEAN ini merupakan perhimpunan dari beberapa bangsa-bangsa yang ada di wilayah Asia Tenggara. ASEAN ini dibentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 dan diresmikan di Bangkok, yaitu di negara Thailand. Pembentukan ASEAN ditandai dengan penandatanganan sebuah perjanjian yang dinamakan Deklarasi Bangkok. Negara-negara yang berada pada Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN itu antara lain ada Malik berasal dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Danat Homan berasal dari Thailand, S. Rajaratman berasal dari Singapura, dan Narciso Ramos berasal dari negara Filipina. Nah, utusan dari kelima negara inilah yang kemudian menjadi tokoh pendiri ASEAN. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN itu tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 5 negara pendiri, yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina, yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. 5 negara ini merupakan pendiri ya. Lalu kemudian masuklah Brunei Darussalam, bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Lalu disusul oleh negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli 1995. Selanjutnya ada negara Laos dan Myanmar. Mereka bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang terakhir ada negara Kamboja, bergabung pada tanggal 30 April 1999. Nah, anak-anak, itulah tadi 10 negara anggota ASEAN saat ini. Nah, anak-anak, kalian perhatikan baik-baik gambar berikut ini. Di sini ada gambar letak geografis dari masing-masing negara anggota ASEAN. Selain itu, ada juga gambar bendera dari 10 negara ASEAN. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama ini adalah Indonesia. Selanjutnya ini adalah Singapura. Kemudian
Ini Malaysia. Ini adalah Brunei Darussalam. Berikutnya ini adalah Kamboja. Kemudian ini adalah Thailand. Berikutnya ini wilayah Vietnam. Dan ini merupakan Filipina. Ini adalah negara Laos. Dan yang terakhir ini adalah negara Myanmar. Nah, kalian bisa lihat masing-masing bendera negara dari 10 negara anggota ASEAN. Anak-anak, masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Nah, kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut ini ya. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, negara Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini, banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata nah baru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Di negara Brunei Darussalam ini, ketika dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk itu dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Nah, inilah kehidupan sosial budaya dari masyarakat Brunei Darussalam. Berikutnya, negara Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Georgetown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Georgetown itu adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia antara lain Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya itu adalah nasi lemak. Itulah kehidupan sosial budaya negara Malaysia. Berikutnya yang ketiga adalah negara Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampanga, dan Pangasinense. Po dan Opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau menang, yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tari tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Nah, anak-anak, itulah sekilas tentang budaya masyarakat dari negara Filipina. Selanjutnya, kalian bisa baca sendiri ya. Di sini ada negara Kamboja, Myanmar, Vietnam, Laos, Singapura, dan Thailand. Nah, anak-anak, dengan kalian membaca
maka wawasan kalian tentang 10 negara anggota ASEAN akan bertambah. Kalian tentunya akan menjadi tambah pintar. Nah, bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Nah, kalian diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui guru atau orang tua dan juga buku bacaan lainnya. Nah, hasil diskusi kalian bisa catat di buku kalian masing-masing dengan tulisan yang rapi ya. Sekarang kita akan belajar tentang kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara itu berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di bagian timur. Anak-anak, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran. Yang pertama, daratan yang berbentuk semenanjung wilayah. Nah, yang berbentuk semenanjung ini termasuk diantaranya negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Kemudian yang kedua, daratan yang berbentuk gugusan kepulauan wilayah. Negara yang berbentuk gugusan kepulauan itu antara lain Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan kembali ya peta dari 10 negara ASEAN ini. Kalian perhatikan wilayah Asia Tenggara ini tadi dibagi menjadi 2 ya. Nah, anak-anak, itulah tadi kondisi geografis negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Ada yang berbentuk semenanjung dan juga ada yang berbentuk gugusan kepulauan. Seperti negara kita tercinta ini, terbentuk dari gugusan ribuan pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau yang kecil. Nah, tugas kalian di rumah, kalian pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang memiliki ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Nah, kalian bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Kalian tulislah pemikiran kalian tersebut tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Yang pertama, kalian tentukan terlebih dahulu 2 negara yang akan kalian cari tahu informasinya lebih dalam lagi, lalu tulislah di kotak yang tersedia. Yang kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di dalam lingkaran sesuai dengan negaranya. Dan yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara tersebut. Nah, seperti ini anak-anak. Kalian tentukan dulu 2 negaranya ya. Misalnya di sini negara Indonesia dengan negara Malaysia. Kalian buat tempat untuk menuliskan karakteristik dari masing-masing negara tersebut, baik Indonesia maupun Malaysia. Misalnya seperti berikut ini. Di negara Indonesia ada 3 bunga nasional, yaitu melati, anggrek, dan Rafflesia arnoldi. Ditetapkan 5 Juni 1990. Sedangkan di negara Malaysia ada bunga nasional yang bernama bunga raya, ditetapkan pada tahun 1960. Kemudian di negara Indonesia terdapat lebih dari 300 etnik atau suku bangsa. Sedangkan di Malaysia hanya terdapat 3 kaum utama, yaitu Melayu, Cina, dan India. Selanjutnya di Indonesia memiliki kota budaya yaitu Yogyakarta dan kota pariwisata yaitu Bali. Sedangkan di Malaysia memiliki kota Georgetown dengan ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan Eropa dan bangunan Melayu Tionghoa. Nah, anak-anak, itulah tadi karakteristik Indonesia dan Malaysia. Kemudian kalian cari tahu ya, apa saja sih persamaan dari kedua negara tersebut. Kita tuliskan di tengah seperti berikut ini. Indonesia dan Malaysia itu sama-sama rumpun bangsa Melayu. Kemudian memiliki akar budaya yang sama.
Selanjutnya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa resminya. Nah, seperti itu ya anak-anak. Kalian bisa kerjakan tugas ini di buku latihan kalian, tuliskan dengan rapi. Kalian bisa mencari informasi negara-negara anggota ASEAN lainnya. Nah, seperti itu ya. Mudah sekali bukan? Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya ya. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.